3. Pencerahan. Masuk. Terdengar suara Kolonel Forbes yang tertata dengan baik. Saya memasuki ruangan dan menerima kursi nyaman yang disorongkan oleh tuan rumah kepada saya. Ruangan itu terlihat janggal, seperti perpanjangan dari kepribadian Kolonel Forbes sendiri. Begitu penuh dengan atmosfer mentalnya yang tak lumrah. Orang tidak memerlukan bukti lebih lanjut tentang fakta bahwa semangat individu-individu yang kuat tercermin dalam cara yang halus pada tempat-tempat ketika mereka menghabiskan banyak waktu mereka. Tempat memiliki atmosfer khas yang dihasilkan dari getaran mental orang-orang yang tinggal di dalamnya. Ilmu pengetahuan modern sedang mencari kembali kebenaran kuno ini. Beberapa saat setelah masuk, saya merasa sangat nyaman, dan bisa saya katakan, saya merasakan hal yang sama sewaktu berada di hotel, di kamar kolonel. Meski saya bertemu dengannya untuk pertama kalinya hanya pada malam sebelumnya, dan bahkan saat itu hanya bersama dengannya untuk waktu yang singkat, saya merasa sedang berada di hadapan orang yang mengenal saya lebih baik daripada yang saya kenal sendiri. Dan satu lagi, pada siapa saya bisa menaruh kepercayaan penuh tanpa rasa takut bahwa kepercayaan saya itu akan disalahgunakan. Walau tak ada satupun ciri-ciri pendeta pada diri Kolonel Forbes, seseorang tidak dapat menahan perasaan bahwa dia akan menjadi pendeta yang ideal untuk menerima pengakuan dosa. Tatkala saya memasuki ruangan, kendati tak ada yang bisa diutarakan lebih jauh selain pemikiran dan niat saya. Namun, dalam beberapa saat saya mendapati diri saya menceritakan kepadanya tanpa malu-malu mimpi aneh saya tadi malam, dan bertanya kepadanya apakah menurut dia ada benar-benar sesuatu dalam pengalaman lebih dari sekadar fantasi mimpi. Biasanya pertanyaan semacam ini mengenai masalah semacam ini akan menjadi pertanyaan terakhir yang mungkin akan saya sampaikan kepada siapapun, bahkan kepada orang yang saya kenal dekat selama bertahun-tahun. Tapi bagaimanapun, di sana saya melakukan hal khusus ini. Kolonel mendengarkan dengan sabar, lalu berbicara persis seperti yang dia lakukan tentang subjek yang paling umum, menjawab, "Tidak. Saya tidak menganggap ada sesuatu yang lebih dalam mimpi Anda ketimbang representasi simbolis dari kebenaran dan fakta tertentu yang diketahui oleh bagian dari keberadaan Anda yang berfungsi pada bidang-bidang proses mental selain kesadaran biasa. Bidang-bidang yang sekarang dikenal sebagai alam bawah sadar atau lebih tepatnya suprasadar. Pengetahuan tentang suprasadar direpresentasikan dalam bentuk simbolis dalam mimpi, atau bahkan dalam mimpi di siang hari bolong. Namun biasanya pengalaman-pengalaman semacam itu menunjukkan bahwa pengetahuan itu diturunkan ke bidang kesadaran biasa dan mungkin diharapkan terwujud di bidang itu jauh sebelumnya. Saya harus katakan, lanjut Kolonel, Anda ditakdirkan untuk mengalami pengalaman tertentu yang dikenal oleh pelajar tingkat lanjut yang mengkaji kekuatan alam yang subtil, di mana kebenaran luar biasa diri Anda sendiri akan diungkapkan kepada Anda. Saya cenderung menganggap Anda tidak akan lama lagi akan mengalami pengalaman yang lebih penuh. Saat itu terjadi, Anda praktis akan masuk ke dalam tahapan baru keberadaan sadar di latar bumi ini. Dan Anda tidak akan pernah sama dengan yang Anda rasakan sebelumnya. Itu secara harfiah akan menjadi kelahiran baru. Kelahiran menuju kesadaran baru dan lebih tinggi. Dalam beberapa kasus, fajar kesadaran baru ini didahului oleh pengalaman yang tak lazim, mirip dengan mimpi Anda tadi malam, dan sering diikuti oleh pengalaman lain yang bahkan lebih luar biasa dari sifat yang sama. Tetapi ini tidak selalu terjadi dan banyak masuk ke dalam kesadaran baru seperti halnya anak kecil pada suatu waktu di tahun-tahun awalnya dengan mudah beralih dari tahap orang ketiga ke tahap orang pertama. Dari tahap ketika dia menganggap dirinya sebagai Johnny atau Mary ke tahap ketika dia menganggap dirinya sebagai aku. Sejauh menyangkut bagian yang dimainkan oleh diri saya sendiri dalam mimpi Anda, saya akan mengatakan bahwa saya tidak punya keterlibatan pribadi yang sebenarnya di dalamnya. Biarpun mungkin tampaknya sebaliknya bagi okultus amatir yang berkecimpung dalam ajaran tentang ranah astral, tetapi pengalaman mimpi adalah suatu tatanan yang sama sekali berbeda dan murni simbolis.
Saya akan katakan bahwa penampakan diri saya dalam pengalaman mimpi adalah ekspresi simbolis dari gagasan suprasadar bahwa saya mungkin dapat membantu Anda dengan cara mengarahkan Anda menuju objek kelahiran baru Anda yang akan datang dalam kesadaran. Kalau begitu, saya sangat senang dan akan senang sekali bisa membantu Anda dalam masalah ini. Mengenai pernyataan tentang tidak terkalahkannya diri atau aku yang Anda dengar pada akhir mimpi Anda, saya akan mengambil risiko dengan mengira ini hanyalah ingatan tak sadar atas aforisme serupa oleh orang bijak dari timur yang hidup di masa lalu, yang lumayan saya pahami, dan yang mungkin pernah Anda baca dalam beberapa buku koleksi di masa lalu. Mental suprasadar Anda jelas mengenali kesesuaiannya dalam kasus Anda, dan dengan begitu menyebabkan ingatan mereproduksinya untuk Anda dalam bentuk pesan simbolis dari otoritas supranatural. Jadi begini, lanjut Kolonel. Ada penjelasan yang sangat alami tentang pengalaman mimpi Anda. Dalam seluruh kejadiannya, manusia terlalu cenderung mencari penjelasan supranatural di mana yang sangat alami sudah cukup dan sangat dekat. Ini adalah kesalahan. Alam dipenuhi dengan hal-hal indah sehingga kita tidak perlu terseret ke dunia gaib guna memperhitungkan pengalaman aneh dan tidak lumrah. Memang benar, penjelasan alami ini menghilangkan sesuatu dari misteri dan daya tarik. Tetapi bagi para pelajar sejati kebenaran, hal ihwal ini tidak diperhitungkan. Bagi mereka, alam cukup menarik dan memesona, dan sepenuhnya sama misteriusnya, seperti apapun di dunia supranatural yang diraih oleh imajinasi manusia. Sekarang, Kolonel tiba-tiba berkata, ceritakan tentang diri Anda. Anda jelas mencari sesuatu yang dengan begitu sungguh-sungguh, dan mental suprasadar Anda sudah menyebabkan Anda mencari diri saya sendiri selaku perantara yang mungkin mampu membantu mencapai tujuan pencarian Anda. Dari semua pertanda, saya pikir mungkin saja saya dapat membantu Anda. Pada kenyataannya, saya benar-benar mengalami perasaan semacam ini sewaktu saya bertemu Anda tadi malam. Saya jarang keliru dalam hal intuisi atau naluri semacam itu. Apa yang Anda cari? Ceritakan riwayat pengalaman masa lalu Anda. Kemudian, saya menceritakan kisah hidup saya kepada Kolonel. Kisah sama yang saya ceritakan kepada Anda di halaman-halaman sebelumnya. Tetapi kiranya sungguh aneh. Saya mendapati diri saya dengan cepat dan enteng menuturkan kisah tentang kegagalan dan kemalangan saya. Hal yang semula penting bagi saya kini tak penting lagi, dan menjadi insiden yang tidak penting dari sesuatu yang jauh lebih penting. Begitu juga saya mendapati diri saya bertahan lama, dan dengan sungguh-sungguh, untuk mencari seumur hidup saya rahasia sukses dan kekuatan pribadi. Gagasan ini bersinar dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga semua yang lain menjadi redup. Kolonel kembali mendengarkan dengan tenang dan penuh perhatian. Beberapa pertanyaan yang diajukan dari waktu ke waktu dalam narasi saya sudah cukup baginya. Ketika saya mengakhiri kisah saya, dia berkata, Anda benar dalam intuisi dan naluri Anda. Sungguh, memang ada rahasia sukses dan kekuatan pribadi. Dan banyak hal lain selain itu. Di dalam keberadaan dan kekuatan ada sesuatu yang Anda cari selama ini. Tetapi Anda belum mencarinya di tempat yang tepat. Ketimbang melakukan hal lain, Anda mencari terlalu jauh apa yang benar-benar ada dan lebih dekat dengan Anda. Anda sudah mencari sesuatu tentang dan sesuatu di atas. Tetapi Anda gagal mencari sesuatu di dalam. Yang terakhir ini adalah sesuatu yang luar biasa yang menjadi objek pencarian Anda. Dan di dalamnya dapat ditemukan rahasia batin sukses dan kekuatan pribadi. Sesuatu di dalam adalah intisari dari apa yang Anda alami dalam kesadaran sebagai keyakinan, aku adalah aku. Tetapi, aku adalah aku, ini bukanlah hal sepele dari kepribadian. Dibangun dan terdiri dari kualitas dan keadaan fisik, mental, dan emosional pribadi yang biasanya Anda anggap sebagai diri Anda sendiri. Bagian-bagian yang komposif ini, unsur-unsur dan faktor-faktor kepribadian Anda dapat dikatakan merupakan aku, Anda. Aku adalah aku, Anda. Bagaimanapun, adalah sesuatu yang jauh lebih tinggi, jauh lebih besar, jauh lebih penting, jauh lebih mendasar daripada kumpulan kualitas dan atribut kepribadian Anda. Sewaktu Anda menemukan rahasia batin, aku adalah aku,
Anda menjadi tuan dari unsur-unsur kompositif pribadi Anda, dan akibatnya menjadi tuan dari semua hal di dunia luar yang dipengaruhi oleh mereka, dan bidang hal ihwal luar ini yang aman mungkin dipengaruhi, jauh lebih besar dari yang Anda bayangkan sekarang. Mulai sekarang, kata imbuh kolonel. Maksud dan tujuan utama, tujuan dan akhir dari pemikiran, hasrat dan kehendak Anda harus menjadi penemuan atau pengakuan dari semua sesuatu di dalam diri sejati ini. Aku adalah aku ini. Mempertahankan dengan kuat dan terus-menerus ide yang pasti untuk mencapainya. Sebuah ideal yang amat gamblang dan terang benderang dalam gambar mental Anda. Biarkan kemasyhuran hasrat Anda membara dengan kuat untuk itu. Wujudkan dengan penuh harapan, kepercayaan, dan keyakinan penuh atas hasil sukses dari upaya Anda ke arah itu. Wujudkan itu dengan tekad yang kuat dari kehendak Anda. Terus-menerus berkehendak dengan gigih, teguh dan kuat sehingga semua alam akan datang untuk membantu dan menolong Anda. Saya kagum dengan relevasi sang kolonel, tetapi saya merasakan di dalam diri saya kepastian bahwa dia mengatakan sebenarnya. Saya merasa semakin dekat dengan kesudahan pencarian saya. Sejak saat itu, saya memutuskan untuk mengikuti arahannya. Tetapi saya pertama-tama mencari jawaban atas banyak pertanyaan yang selanjutnya muncul di benak saya. Akan tetapi, kolonel pada waktu itu dengan ramah namun tegas menolak untuk memberikan arahan lanjutan. Saya bangkit, namun dia menghentikan langkah saya dengan sopan berkata, "Itu sudah cukup untuk pelajaran ini. Biarkan apa yang saya katakan merasap jauh ke dalam pikiran Anda. Saya sudah menanam benih. Giliran Anda untuk menyirami dan merawatnya. Kalau Anda melakukan ini, benih itu akan berakar, bertunas, mengeluarkan daun dan bunga, dan akhirnya berbuah. Datang temui saya besok malam." Pada hari berikutnya, saya menemukan diri saya terinspirasi oleh pandangan sekilas tentang kebenaran yang telah diberikan kepada saya oleh teman dan guru baik saya, kolonel, dalam percakapan kami pada malam sebelumnya. Namun, pikiran saya bukannya teralihkan dari tugas dan tugas pekerjaan sehari-hari, tampaknya telah mengingatkan minat dan meningkatkan aktivitas, dan memang saya berhasil menyelesaikan beberapa pertanyaan membingungkan yang sebelumnya membuat saya bingung dalam perjalanan kerja saya. Aktivitas mental yang berkaitan dengan masalah penemuan sesuatu dalam sepertinya bermanifestasi di bawah tingkat atau bidang kesadaran biasa saya, meskipun saya agak sadar akan prosesnya. Sementara aktivitas permukaan beroperasi dengan kemahiran dan efisiensi yang lebih besar, saya sangat sadar bahwa ada sesuatu yang terjadi di bawah permukaan, di kedalaman jiwa saya. Setelah makan malam, saya kembali mencari kamar kolonel, dan seperti sebelumnya disambut dengan hangat olehnya. Setelah menceritakan kepadanya pengalaman hari itu, saya diberitahu olehnya bahwa dia merasa saya sekarang siap untuk pelajaran kedua dari 3 pelajaran dasar yang ingin dia berikan kepada saya. Ketika dia dengan tersenyum menyatakannya, "Kamu sekarang siap untuk tingkat kedua." Dia melanjutkan, "Anda sadar, entitas yang Anda sebut aku atau diri Anda adalah entitas yang sama yang sudah Anda alami sebagai aku sejak hari pertama kesadaran diri. Itu aku yang sama dan bukan penerus atau keturunan dari aku yang pertama kali Anda kenal. Entitas ini adalah identitas Anda atau entitas yang sama. Aku yang identik ini tetap bertahan, meski tubuh, pikiran, keyakinan, perasaan, dan tindakan Anda terus berubah dari waktu ke waktu sejak Anda pertama kali menyadari aku ini dalam kesadaran diri. Itu adalah identik, tidak berubah, konstan, gigih. Sesuatu yang tetap utuh dan tidak terpengaruh oleh proses perubahan dalam kepribadian fisik, mental, dan emosional Anda. Tubuh Anda bukanlah tubuh yang sama dengan tubuh yang didiami aku Anda. Tak ada sel, bagian, atau bagian dari tubuh Anda pada saat ini yang ada di sana bahkan beberapa tahun yang lalu. Anda tinggal dalam tubuh baru yang merupakan salah satu dari serangkaian tubuh yang terdiri dari bagian-bagian yang terus berubah yang telah Anda gunakan selama kehidupan Anda sekarang di bumi. Jelas, dengan begitu, tubuh fisik Anda bukanlah Anda, bukan entitas atau identitas aku, merupakan diri sejati Anda. Dengan cara yang sama,
Anda mengalami perubahan pikiran, gagasan, kepercayaan, perasaan, hasrat, emosi, dan aktivitas keinginan yang terus-menerus sepanjang hidup Anda. Jiwa Anda, makhluk intelektual Anda, makhluk emosional Anda, semua milik wujud pribadi Anda pada kenyataannya berbeda dari yang Anda miliki di awal. Wujud fisik, mental, dan emosional Anda hanyalah tahap saat ini dari proses perubahan dan menjadi hal yang konstan. Jelas sudah, rangkaian perubahan ini dan tingkatkan saat ini. Bukanlah Anda. Tingkatan saat ini bukanlah Anda. Bukan entitas atau identitas aku. Anda yang merupakan diri sejati Anda. Konsekuensinya, wujud fisik, mental, dan emosional Anda mirip dengan pisau si bocah dalam cerita itu. Pisau tersebut punya 3 pegangan baru dan 7 bilah mata pisau baru yang digantinya selama dimilikinya bertahun-tahun. Namun, dia menyebut pisau itu pisau tua yang sama. Akan tetapi itu bukan pisau tua yang sama. Itu cuma penerus atau keturunan dari pisau asli yang dimiliki oleh bocah yang sama. Bocah itu adalah satu-satunya faktor atau unsur identik, satu-satunya hal lama yang sama yang dipersoalkan. Sekarang, aku adalah aku, ibarat bocah itu. Makhluk fisik, mental, dan emosional Anda adalah pisau tua yang telah direnovasi dan diubah yang digunakan sebagai instrumen atau alatnya, satu-satunya yang Anda pakai dalam pekerjaan dan ekspresi kehidupan pribadi Anda. Hal-hal yang terus berubah hanyalah proses, bukan entitas. Anda tidak berubah. Itu adalah diri sejati Anda. Sesuatu di dalam diri Anda, entitas dan identitas Anda yang sebenarnya. Tanamkan ini kuat-kuat dalam pikiran Anda. Sewaktu Anda mampu mengesampingkan dalam pikiran analitis diri semua yang membentuk tubuh fisik Anda, semua yang membentuk intelektual dan emosional Anda, dan melihat ini dalam kesadaran sebagai sekadar alat dan sarana untuk dipekerjakan oleh aku adalah aku dalam pengungkapan dan pengejawantahan individualnya. Sama seperti anak lelaki dapat membedakan antara dirinya dan pisau lipatnya. Saat itu dan kemudian cuma saat itu, apakah Anda akan menjadi aku sadar atas kebenaran? Dalam kesadaran semacam itu, Anda akan mengalami kelahiran baru. Anda akan dilahirkan kembali, kali ini ke dunia kedirian yang nyata, keegoan dan identitas sadar. Sewaktu Anda dapat melihat diri Anda sebagai diri sejati Anda, aku adalah aku, ada dalam wujud yang identik, dan dikelilingi oleh alat fisik, mental, dan emosional dalam instrumen ekspresi, maka Anda akan menemukan sesuatu di dalam. Dengan mengungkapkan kata-kata ini yang tenggelam jauh ke dalam kesadaran batin saya, Kolonel sekali lagi mempersilahkan saya pulang dan menawari saya untuk kembali menemuinya pada malam berikutnya untuk menapaki tingkatan ketiga saya. Saya terbangun malam itu. Tidak bisa tidur karena aktivitas pikiran saya yang intens. Saya sadar akan proses pembersihan bertahap yang sedang berlangsung dalam mentalitas saya. Saya menggunakan proses analisis diri dan membedakan antara aku adalah aku dan kemampuan mental dan emosi serta kesadaran saya. Saya sudah belajar membedakan antara diriku dan tubuhku. Saya dengan jelas melihat bahwa itu adalah aku, yang sama yang telah mengalami serangkaian proses serta kondisi mental dan emosional yang berubah selama bertahun-tahun terakhir hidup saya. Saya melihat hal-hal kepribadian hanyalah pakaian yang dikenakan oleh individu identik dengan aku adalah aku. Saya melihat melalui latihan imajinasi bahwa saya bahkan dapat bertindak sebagai bagian dari kepribadian yang berbeda dalam tubuh yang berbeda. Satu demi satu bahkan. Tetapi aku adalah aku, masing-masing dan semua bagian ini akan menjadi sama dari identik. Namun, cobalah seperti yang saya lakukan. Saya bahkan tidak mampu membayangkan ini. Aku adalah aku, atau menukarnya dengan yang lain yang serupa dengannya. Itu menolak untuk dipikirkan atau ditukar dengan yang lain.